Perkenalkan saya Patih Haryose dari komunitas Jambak Sitartel Camp. Jadi kami di sini kegiatannya adalah fokus kegiatannya itu ke pelestarian penyu yang pertama yang menjadi fokus kegiatan kita, dan yang kedua kita juga sosialisasi tentang upaya penyadartahuan kepada masyarakat tentang sampah, upaya menekan penggunaan sampah. Nah, kemudian ada juga kegiatan kita itu konservasi mangrove. Nah, namun di beberapa tahun di awal kita berkegiatan yang paling menjadi fokus kita di sini adalah untuk penyelamatan penyu. Kita sebenarnya di sini upaya yang kita lakukan ini adalah untuk mendukung kawasan ini sebagai destinasi wisata yang pertama. Jadi kita melakukan bagaimana supaya bisa mengembangkan ekowisata konservasi penyu untuk menjadikan konservasi penyu ini sebuah ikonnya Pantai Pasir Jambak. Nah, ini sejalan juga dengan upaya pemerintah amanat undang-undang untuk memberikan perlindungan kepada satwa endemik Indonesia yang terancam punah. Salah satunya adalah penyu. Untuk itu kita lakukan konservasi penyu dalam konsep ekowisata. Kalau tantangan dan hambatannya banyak sekali ya, terutama tantangan itu adalah dalam upaya kita melakukan penyadartahuan kepada masyarakat ya. Di awal-awal kita berkegiatan dari tahun 2014, kita berkegiatan sampai 2017 itu yang banyak kita temukan itu adalah penolakan-penolakan dari masyarakat. Karena penyu sendiri adalah merupakan salah satu sumber perekonomian masyarakat. Nah, ini yang kita hentikan masyarakatnya untuk melakukan perburuan. Otomatis akan banyak penolakan dari masyarakatnya. Dan yang kedua tantangan kita adalah masalah pembiayaan ya. Karena ini kegiatan kita lakukan secara swadaya. Organisasi kita ini adalah NGO, non-government organization. Nah, kita sendiri yang secara swadaya berusaha untuk mencari pembiayaan untuk menutupi operasional kegiatan ini. Dampak dari kegiatan kita ini terlihat dari meningkatnya kunjungan wisata ke Pantai Pasir Jambak, itu yang pertama ya. Jadi ada dampak ekonomis dari kegiatan ini. Karena dulu di tahun 2014 sampai 2017 itu Pantai Pasir Jambak ini ibaratnya seperti pantai yang mati, tidak lagi dikunjungi orang. Nah, dengan adanya konservasi penyu yang kita jadikan konservasi penyu sebagai ikon dari wisata Pasir Jambak ini, nah kemudian orang kembali datang ke Pasir Jambak karena ada sebuah atraksi, yakni pelepasan penyu di hari-hari libur yang mengundang masyarakat datang ke sini. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pertumbuhan dari populasi penyu itu sendiri jadi terjaga. Jadi kita banyak mendapat laporan dari nelayan sekitar bahwasannya di sekitar perairan Pantai Pasir Jambak ini sudah banyak anakan penyu yang berukuran usia 2-3 tahun di perairan kita. Nah, itu kita anggap sebagai dampak keberhasilan dari kegiatan konservasi penyu yang ada di Pantai Pasir Jambak ini. Untuk saya sendiri hanya kepuasan ya, karena ini dasar dari kegiatan ini adalah kecintaan kita terhadap lingkungan dan kepedulian. Jadi keberhasilan kita, progresnya itu menjadi satu kepuasan sendiri untuk saya pribadi. Tapi secara finansial tidak ada keuntungan sama sekali, tapi untuk lingkungan dan masyarakat sekitar yang mendapat keuntungan dari kegiatan ini. Mimpi besar saya adalah Pantai Pasir Jambak ini menjadi tempat pendaratan penyu, jadi ekowisata penyu secara alami, dan penyu-penyu bisa bertelur dan menetas di sarang-sarang alaminya, dijaga bersama-sama dengan masyarakatnya, dan konservasi penyu itu sendiri yang akan menjadi ikon daerah ini yang akan membawa perubahan ekonomi terhadap masyarakat lokal yang ada di Pasir Jambak. Kalau buat saya pribadi, pemuda itu adalah semangat ya. Yang menunjukkan seorang pemuda itu adalah semangatnya, bukan batasan usianya. Nggak ada batasan usia 17-40 tahun, bukan itu. Tapi mereka tua tapi masih punya semangat membangun, semangat memajukan, itu adalah pemuda. Khusus untuk pemuda yang ada di Sumatera Barat ya, untuk
Indonesia umumnya, tapi karena kita domisili di Sumatera Barat, saya berharap pemuda di Sumatera Barat ini seperti pepatah Minang, anak muda paga nagari, jadilah pemuda yang melindungi nagarinya, jadilah pemuda yang membangun nagarinya dengan kegiatan apapun itu sesuai kapasitas masing-masing. Sumpah Pemuda bisa digambarkan dengan semangat berjuang dan semangat membangun. Ayo pemuda Sumatera Barat, mari kita bangun Sumatera Barat bersama-sama, bersinergi dalam kegiatan yang positif, baik itu untuk lingkungan maupun untuk kegiatan sosial masyarakat di Sumatera Barat.